Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang routing. Pengertian routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Konsep dasar routing. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host. Contohnya, sebuah komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Sedangkan routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contoh, komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirim data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Akan tetapi sebelum menuju ke komputer dengan alamat 192.168.1.3, data dikirim dahulu melalui host dengan alamat 192.168.1.5, kemudian dilanjutkan ke alamat host tujuan. Jenis konfigurasi routing. Jenis konfigurasi routing ada 3. Yang pertama, minimal routing. Merupakan proses sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Ketiga, dynamic routing. Biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan proses komputer. Protokol routing. Protokol routing adalah protokol yang terdapat pada routing dinamik. Dynamic routing. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing apabila terjadi perubahan jaringan. Macam-macam protokol routing. Yang pertama, RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua, EIGRP, Encoded Interior Gateway Routing Protocol. Yang ketiga, OSPF, Open Shortest Path First. Yang keempat, IS Intermediate System. Yang kelima, BGP, Border Gateway Protocol. Pengertian router. Router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Sehingga dengan menggunakan router kita bisa menghubungkan dua IP address yang memiliki host yang berbeda. Router sangat berperan untuk jaringan berskala menengah ke atas karena digunakan untuk membagi jaringan. Router memiliki beberapa jenis, diantaranya router aplikasi, router hardware, router PC. Yang pertama, router aplikasi. Router aplikasi merupakan perangkat lunak yang dapat kita install pada komputer sehingga sistem operasi tersebut bisa berfungsi sebagai router. Kedua, router hardware merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang mempunyai fungsi sebagai router sehingga perangkat keras tersebut dapat membagi IP address. Ketiga, router PC merupakan sistem operasi yang diinstal pada komputer sehingga komputer tersebut mempunyai kemampuan untuk membagi jaringan. Fungsi router. Yang pertama, dapat menghubungkan jaringan melalui user dengan proses koneksi dan mendistribusikan pada IP address dari setiap komputer secara statik dengan DHCP. Kedua, mentransmisikan beberapa informasi dengan jaringan lain melalui sistem kerjanya. Ketiga, dapat menghubungkan jaringan lokal pada koneksi DSL dengan DSL. Keempat, dapat membaca IP address dengan destination melalui proses LAN. Kelima, dapat menghubungkan jaringan lokal pada koneksi DSL router dengan melalui firewall atau broadcast. Jika ditinjau secara umum, jenis router ada dua macam diantaranya. Yang pertama, router statik, merupakan router yang mempunyai tabel routing statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator. Yang kedua, router dinamik, merupakan router yang memiliki tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router yang lain.
Cara kerja router. Fungsi utama router adalah menentukan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengakui kemana perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain atau satu network yang berbeda. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing table. Tabel routing juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima. Ilustrasi mengenai cara kerja router. Ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Ya, kalian bisa lihat. Cara membangun tabel routing. Dua cara membangun tabel routing. 1. Static routing. Dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Administrator harus cermat satu saja tabel routing salah, jaringan tidak terkoneksi. 2. Dynamic routing. Secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Kategori algoritma dinamik. 1. Distance vector. 2. Link state. Distance vector versus link state routing. Dengan distance vector routing, tiap node hanya mempunyai informasi hop berikutnya. Distance vector membuat keputusan routing yang buruk jika arah-arah tidak secara lengkap benar atau misconnection. Jika bagian dari arah tidak benar, routing mungkin tidak benar sampai algoritma routing reconverge. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Cara menghitung VLSM. Pertama, subnet dihitung dari kebutuhan host terbesar atau kebutuhan hostnya diurutkan. Kedua, jika VLSM atau masalah selesai, semua network dikasih sama panjang. Ketiga, tetapi di VLSM tiap subnet akan dihitung lagi. Keempat, networknya mengikuti dari subnet yang sudah dihitung sebelumnya. Bridging adalah suatu teknik untuk menggabungkan beberapa interface router menjadi satu segmen jaringan. Jika menerapkan teknik bridging ini, nantinya cara kerja router bisa diibaratkan seperti switch. Agar lebih jelas, bisa lihat gambar topologi teknik bridging di bawah ini. Macam jenis bridge. 1. Bridge lokal. 2. Bridge remote. 3. Bridge wireless. Fungsi bridging. 1. Untuk penghubung antara dua jaringan di tempat jauh. 2. Otonomi dari beberapa jaringan. 3. Untuk mengakomodasi beban jaringan. Kelebihan dari bridge ini ialah hanya dapat bekerja pada lapisan data link, sehingga dari hal tersebut tidak dapat terjadi transmisi dari satu protokol ke protokol lainnya, serta bridge juga mampu mendukung beberapa protokol seperti misalnya NetBEU serta LAT yang tidak harus dilayani oleh router. Kekurangan bridge ini mempunyai kekurangan seperti tidak dimungkinkannya transmisi dengan melalui jalur atau protokol yang berbeda, serta bridge juga hanya dapat meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain dengan kecepatan 10 Mbps, dan juga bridge juga hanya dapat meneruskan transmisi itu tanpa dapat menerjemahkan komunikasi antar protokol. CIDR atau Classes Interdomain Routing merupakan suatu cara yang memungkinkan kita untuk mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Default router adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tetapi tidak dapat
tidak dapat di routing table router yang disinggahi. Jika terdapat default router yang diset pada router tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti rute default yang telah diterapkan. Biasanya default router didefinisikan dengan alamat 0.0.0/0. Default router digunakan untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkannya satu persatu. Saat ini diasumsikan bahwa gateway default host lebar adalah gateway yang ditentukan pada jaringan logis over MGMT. Fitur ini akan memungkinkan pengguna untuk menentukan gateway per jaringan logis. Kelebihan dan kekurangan default router. Kelebihan, konfigurasi yang cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah maka semua route akan dapat dilewati. Kekurangan, terdapat routing yang tidak diperlukan. Karena default router, kemungkinan semua router akan menerima routing yang tidak diperlukan. Hal ini dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat router menjadi lebih lemot atau lelet. Classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP, pengalamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas. Dengan cara menggunakan classless interdomain routing atau CIDR, atau juga dapat dikenal dengan istilah panjang prefix. Format pengalamatannya adalah dengan memberi tanda slash di belakang alamat IP, kemudian diikuti dengan variabel panjang prefix. Pengalokasian host atau IP yang dapat menggunakan subnet mask yang berbeda, yang didukung oleh routing protokol. Contohnya RIP, V2, OSPF, dan EIGRP yang dapat memberikan informasi subnet sehingga dapat menghemat sejumlah alamat host atau IP. Metode classless addressing, pengalamatan tanpa kelas, saat ini mungkin banyak diterapkan, yakni dengan pengalokasian IP address dalam notasi classless interdomain routing atau CIDR. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut bagian IP address yang menunjukkan suatu jaringan secara lebih spesifik disebut juga dengan network prefix. Biasanya dalam menuliskan network prefix, suatu kelas IP address digunakan tanda garis miring atau slash, diikuti dengan angka yang menunjukkan panjang network prefix ini dalam bit, contohnya 192.168.0.0/24. Classful secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP, pengalamatan IP classful dapat diartikan menjadi pengalamatan IP berdasarkan kelas. Pengalamatan dengan metode ini ada pada pengalamatan IPv4 yang dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Pengalokasian host pada jaringan dengan menggunakan sebuah subnet mask yang sama, biasanya menggunakan protokol RIPv1 dan IGRP, di mana protokol ini tidak mempunyai field untuk menyimpan informasi subnet sehingga informasi subnet tidak dikirimkan. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Semakin nilai metrik maka akan semakin jalur terbaik. Dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol adalah satu hop account. Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai satu hop. Yang kedua bandwidth, menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Administrative distance atau AD adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance menyatakan reliability dari sebuah routing protokol. Tiap routing protokol diprioritaskan terhadap yang lain dengan bantuan besaran atau nilai administrative distance.
Load balancing. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, maksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load balancing digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer, jaringan, CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Sekian presentasi dari kita tentang materi tentang routing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.